Halo, selamat datang di video saya. Tema video kali ini adalah tentang Alamo. Alamo ini ada di kota San Antonio, Texas, berada tepat di tengah-tengah kota dan cukup mudah diakses kalau kita jalan kaki atau naik kendaraan umum. Beralamat di 300 Alamo Plaza, San Antonio, Texas. Transportasi untuk mencapai Alamo ini, kita bisa naik bis nomor 100 atau jalan kaki dari hotel terdekat. Jam buka Alamo ini dari jam 9 sampai jam 17.30. Untuk masuk ke Alamo tidak dipungut bayaran dan gratis. Benteng Alamo ini dibuat oleh para Fransiskan, yaitu ordo perkumpulan para biarawan Katolik yang tersebar di banyak negara di Eropa dan juga negara-negara lainnya. Benteng Alamo dibuat pada tahun 1716 sampai 1718 dan diberi nama Alamo sesuai dengan nama semak belukar dan pohon-pohon yang tumbuh di daerah Texas atau di San Antonio. Ordo Fransiskan yang membangun Benteng Alamo di San Antonio, Texas ini punya misi untuk memerdekakan Texas atas penjajahan Meksiko. Maka dibuatlah Benteng Alamo untuk dijadikan markas perjuangan bagi tentara Texas. Waktu itu Texas memang belum bergabung dengan Amerika Serikat dan masih merupakan negara yang berdiri sendiri. Meksiko berusaha untuk menundukkan Texas agar menjadi negara jajahannya. Namun Texas tidak mau tunduk terhadap Meksiko. Akhirnya terjadilah pertempuran Alamo pada tanggal 23 Februari sampai 6 Maret 1836. Tidak sampai sebulan, ternyata tentara Meksiko berhasil mengalahkan tentara Texas. Perang itu hanya sebentar karena Texas kurang pasukan, jadi mereka cepat kalah. Sedangkan Meksiko pasukannya sangat banyak dengan persenjataan yang lebih canggih. Meksiko dipimpin oleh Jenderal Antonio Lopez de Santa Anna, sedangkan Texas dipimpin oleh David Crockett dan Jim Bowie. Jadi kalau kita jalan-jalan di San Antonio dan juga menyusuri Riverwalk, kita akan menemukan suatu wilayah atau daerah yang namanya Crockett. Ini berasal dari nama Davy Crockett. Tak lama setelah Texas kalah, beberapa bulan kemudian, pada tanggal 21 April 1836, Texas berperang lagi melawan Meksiko. Pada perang kali ini, Texas merdeka. Setelah menang, Texas meminta Meksiko untuk menandatangani perjanjian damai dan pengakuan menang Texas atas Meksiko. Setelah menang atas Meksiko, Texas diminta untuk memilih bergabung dengan Amerika atau Meksiko. Tapi Texas memutuskan untuk bergabung dengan Amerika Serikat pada bulan Desember tahun 1845. Benteng Alamo yang dibuat pada tahun 1700-an ini bentuknya tidak banyak berubah. Benteng ini masih berdiri kokoh mengelilingi tengah kota San Antonio. Ini adalah ruangan dokter di Alamo. Jadi kalau misalkan ada yang luka karena perang, di situ ada dokter yang akan mengobati para tentara tersebut.
Saat ini Alamo jadi tempat wisata dan menjadi jejak bangunan misionaris di San Antonio. Karena latar belakang sejarahnya, Benteng Alamo ini menjadi tempat yang paling horor di Texas. Ada banyak cerita yang melatar belakangi Benteng Alamo sehingga dijuluki benteng yang paling horor. Cerita yang paling legendaris adalah Alamo Sentry, di mana saat malam hari dan hujan lebat sering ada bunyi derap sepatu tentara dari atas, padahal benteng ini tidak memiliki atap. Menurut cerita yang beredar, terkadang hantu-hantu tentara itu menampakkan diri kepada beberapa orang. Mereka berpakaian lengkap seperti tentara dan memegang pedang seperti ingin berperang. Cerita seram lainnya, waktu perang usai, Benteng Alamo ini sebenarnya mau dihancurkan dan direnovasi. Tapi orang yang mau menghancurkan Benteng Alamo malah dikejar oleh 6 hantu berpedang. Sepertinya Benteng Alamo ini sudah menjadi kediaman bagi roh-roh tentara yang mati karena perang. Terkenal horor, Benteng Alamo ini sudah sepi saat menjelang sore. Walaupun banyak kisah seram di Alamo, kalau kita jalan-jalan di siang hari yang terik, memang tidak ada kesan seram sama sekali. Demikian video saya tentang Alamo. Terima kasih sudah menonton. Silakan share, like, dan subscribe. Sekedar informasi, bagi yang senang membaca buku atau ingin mengetahui destinasi-destinasi di Eropa atau di kota-kota lainnya, bisa membaca buku 300 Wonderful Destination, terbitan Alex Media Komputindo. Buku ini bisa didapatkan versi digitalnya di www.gramedia.com. Buku ini berwarna dan juga ada banyak gambar-gambar yang menunjukkan destinasi-destinasi yang ingin dikunjungi atau yang ingin diketahui. Sedangkan buku lainnya yang pernah saya terbitkan adalah Traveling ke Eropa Pasca Pandemi. Buku ini membahas cara pembuatan visa Schengen dan tempat-tempat hits yang patut dikunjungi di Eropa. Buku Traveling ke Eropa Pasca Pandemi ini bisa didapatkan di Shopee dan Tokopedia.